Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu identifikasi aspek dampak lingkungan IADL PT April Group. Baik, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Indah Dwi Fitriani, 13-18-10-30, Juli Estania Slamurti, 13-18-10-34, dan saya, Muhammad Yoga Mukti, 13-18-10-37. Baik, berikut adalah outline pada hari ini. Yang pertama, profil perusahaan, yang kedua IADL kegiatan penambangan pohon, yang ketiga IADL kegiatan pemeliharaan alat, dan yang keempat IADL aktivitas transportasi. Baik, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk profil dari April Group ini yaitu merupakan perusahaan yang menghasilkan pulp dan kertas terbesar dengan teknologi yang terefisiensi di dunia. Kemudian April Group sendiri memiliki kantor di Singapura dan kantor perwakilannya berada di Jakarta untuk mengoperasikan pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palawan, Provinsi Riau. Kemudian untuk pabrik April ini memproduksi kemasan cair, kertas tulis dan percetakan, tisu, tas belanja, kemasan makanan, dan majalah buku. Kemudian salah satu produk andalannya yaitu kertas HKS Paper One yang telah diekspor ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Untuk perusahaan April ini menetapkan Sustainable Forest Management Policy 2.0 atau manajemen hutan berkelanjutan di tahun 2015 sebagai kerangka kebijakan yang memandu pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan hutan yang menghasilkan aspek keberlanjutan. Kemudian perusahaan ini juga mengoperasikan pabrik atas dasar prinsip land manufacturing yang menghasilkan praktik efisien dalam penggunaan energi dan air serta minimalisir emisi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya adalah kegiatan penambangan pohon. Berikut adalah form IADL dari kegiatan penambangan pohon. Aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan chainsaw dan penggunaan alat berat feller buncher dengan intensitas penggunaan rutin. Kemudian untuk aspek lingkungan yang dihasilkan oleh penggunaan chainsaw sendiri, yaitu gas buangan, penggunaan solar dan partikelat debu. Untuk alat feller buncher sendiri, yaitu emisi udara kendaraan, penggunaan solar, gas buangan, dan partikulat debu. Untuk resiko dan dampak yang dihasilkan, yaitu pencemaran udara, penurunan sumber daya alam, dan pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Kemudian untuk pemenuhan kewajiban sendiri di sini, yaitu Kemen LH nomor 13 tahun 1995 untuk gas buangan, UU nomor 32 tahun 2009 untuk penggunaan solar, PP nomor 41 tahun 1999 untuk partikulat debu, aktivitas penggunaan chainsaw. Kemudian Permen LH nomor 5 tahun 2006 untuk emisi udara kendaraan bermotor. Kemudian UU nomor 32 tahun 2019 untuk penggunaan solar, Kemen LH nomor 13 1995 untuk gas buangan, dan terakhir PP nomor 41 tahun 1999 untuk partikulat debu, aktivitas penggunaan alat berat feller buncher. Untuk operasionalnya termasuk normal. Baik, berikut adalah scoring, di mana untuk gas buangan di sini kami pengendaliannya menggunakan engineering control, melakukan uji emisi udara dengan scoring RIX -1, severity 2, probability 2, dan nilai akhir adalah -4. Tidak signifikan maka tidak perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Kemudian untuk penggunaan solar, di sini kami menggunakan administrasi, yaitu melakukan penghematan bahan bakar saat alat tidak digunakan. Dengan nilai akhir scoring -2, tidak signifikan, maka tidak perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Kemudian untuk partikulat debu, penggunaan chainsaw di sini pengendaliannya kami menggunakan engineering control, melakukan uji emisi partikulat, dan penggunaan APD, yaitu penggunaan masker filter dan kacamata safety. Dengan nilai akhir scoring yaitu 6. Tidak signifikan, maka tidak perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Kemudian untuk gas buangan alat berat feller buncher, pengendaliannya menggunakan engineering control, yaitu melakukan uji emisi kendaraan dengan scoring RIX -1, severity 2, probability 3, dan nilai akhir -6. Signifikan maka perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Kemudian untuk penggunaan solar, di sini pengendaliannya menggunakan administrasi, melakukan penghematan bahan bakar saat alat tidak digunakan dengan nilai akhir -2, tidak signifikan maka tidak perlu melakukan pengendalian lanjutan. Kemudian untuk partikulat debu dan emisi gas buangan,
dilakukan pengendalian menggunakan engineering control, yaitu melakukan uji emisi udara dan melakukan uji emisi partikulat, dan didapatkan nilai akhir yaitu -6 signifikan, maka perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Baik, berikut adalah pengendalian lanjutan yang disarankan, yaitu sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pelindungan, pengelolaan lingkungan hidup dengan nilai opportunity 1, opportunity 2, probability 3, dan nilai akhir 6. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kegiatan pemilihan arah, untuk form IADL dari perawatan rutin mesin genset, untuk kegiatan itu rutin. Kemudian ada aspek lingkungannya penggunaan oli dan suku cadang bekas. Untuk risiko dampak peluangnya yaitu pencemaran tanah, kemudian ada penumpukan sampah atau limbah B3 padat. Untuk pemenuhan kewajibannya itu dengan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001, dan operasionalnya adalah normal. Kemudian untuk aktivitas perawatan alat berat logging yaitu intensitasnya rutin, kemudian aspek lingkungannya ada limbah B3 cair untuk perawatan seperti oli dan ada suku cadang bekas dari alat berat tersebut. Kemudian resiko dampak peluangnya itu pencemaran tanah dan penumpukan sampah limbah B3 padat. Untuk pemenuhan kewajibannya itu adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014, operasionalnya adalah normal. Kemudian untuk suku cadang bekas pemenuhan kewajibannya dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 dan operasionalnya dan normal. Kemudian ada perawatan kendaraan pengangkut blok, intensitasnya adalah rutin. Kemudian aspek lingkungannya ada limbah B3 cair dan suku cadang bekas. Untuk risikonya yaitu pencemaran tanah dan air dari limbah cair seperti oli dan bakar. Tidak ada penumpukan sampah atau limbah B3 padat dari suku cadang bekas. Pemenuhan kewajibannya dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014 dengan operasionalnya adalah normal. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 untuk menentukan limbah B3 padat dan operasionalnya adalah normal. Baik, untuk next. Ya, untuk pengendaliannya dari penggunaan oli pada peralatan mesin genset yaitu ada pengelompokan limbah B3 ke dalam suatu wadah, membawa limbah ke TPS, manajernya tanggap darurat, melakukan pembersihan tumpahan dengan spill kit. Scoringnya itu ada risk -1, severity opportunity-nya 2, probability-nya 2, dan nilai resikonya adalah -4 dan tidak signifikan. Kemudian untuk pengendaliannya ada administrasi, yaitu dikumpulkan ke TPS B3. Scoringnya itu opportunity, severity opportunity 1, probability-nya 2, nilai risikonya 2, dan tidak perlu dan tidak signifikan. Kemudian untuk pengendalian aktivitas limbah B3 cair, yaitu mengumpulkan limbah B3 ke dalam satu wadah, membawa limbah ke TPS, prosedur tanggap darurat, melakukan pembersihan dengan spill kit, dengan scoringnya risk-nya 1, severity opportunity-nya 3, probability-nya 2, nilai risikonya -6, signifikan dan perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Lalu ada untuk suku cadang alat berat, yaitu pengendaliannya melakukan pengecekan alat secara rutin, scoringnya -1, severity opportunity-nya 1, probability-nya 3, nilai risikonya -3, dan tidak signifikan, jadi tidak perlu dilakukan pengendalian secara lanjut. Kemudian untuk pengendalian pada limbah cair B3 pada transportasi, kemudian pengendaliannya itu mengumpulkan limbah B3 ke dalam suatu wadah, membawa limbah ke TPS, melakukan prosedur tanggap darurat, dan melakukan pembersihan tumpahan dan spill kit. Scoringnya itu risk -1, severity opportunity-nya 3, probability-nya 2, nilai risikonya -6, signifikan dan perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Kemudian ada pengendalian untuk suku cadang dari alat transportasi, yaitu engineering control, melakukan pengecekan alat secara rutin. Kemudian scoringnya itu risk -1, severity opportunity-nya 1, probability 3, nilai risikonya -3, dan tidak signifikan. Untuk next. Ini untuk pengendalian lanjutan pada kegiatan aktivitas
maintenance pada alat logging, yaitu dengan peraturan pemerintah lingkungan hidup nomor 6 tahun 2001 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah B3 untuk limbah B3 cair seperti poli dan bahan bakar. Kemudian scoringnya itu scoringnya itu opportunity, severity nya 2, probability-nya 2, dan nilai risiko akhirnya itu 4, dan penurunan. Kemudian untuk pengendalian lanjutan pada alat transportasi, maintenance-nya untuk limbah B3 cair itu ada Permen LH nomor 6 tahun 2001 tentang cara dan persyaratan pengolahan limbah B3. Untuk scoringnya itu opportunity 1, severity 2, probability-nya 2, nilai risikonya 4, dan terjadi penurunan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang ketiga adalah aktivitas transportasi. Jadi di sini aktivitas yang dilakukan ada 2, yaitu penggunaan truk logging dan servis rutin kendaraan. Nah, penggunaan truk logging ini dilakukan secara rutin dengan aspek lingkungan ada 4, yaitu emisi udara, penggunaan solar, debu, dan kebisingan. Nah, untuk emisi udara itu resikonya adalah pencemaran udara dengan pemenuhan kewajiban, yaitu Kepmen LH nomor 13 1995. Operasional yang dilakukan adalah secara normal. Lalu yang kedua ada penggunaan solar yang beresiko penurunan sumber daya alam dengan untuk pemenuhan kewajibannya yaitu UU nomor 32 tahun 2009 untuk operasionalnya dilakukan secara normal. Lalu ada debu yang di mana resikonya itu adalah pencemaran udara. Untuk pemenuhan kewajibannya itu adalah PP nomor 41 tahun 1999 dan operasional yang dilakukan adalah normal. Serta kebisingan. Nah, kebisingan ini masuk ke dalam dampak penurunan sumber daya alam dengan pemenuhan kewajiban yaitu Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 dan dilakukan secara normal. Untuk servis rutin kendaraan itu dilakukan secara normal dengan aspek lingkungannya itu ceceran solar dan resikonya adalah pencemaran tanah. Untuk pemenuhan kewajibannya adalah PP nomor 101 tahun 2014. Nah, untuk ceceran solar ini dilakukan secara abnormal karena dapat merugikan. Lalu pengendaliannya seperti apa? Yang pertama kita melakukan engineering control, yaitu melakukan uji emisi kendaraan dengan REX-1 karena lebih dari resiko yang dilakukan kurang dari 10 juta, lalu ada severity yaitu 2, ada probability 3, sehingga nilai resikonya adalah -6 dan cukup signifikan, termasuk iya. Lalu kita ada administrasi yaitu melakukan penghematan bahan bakar saat alat tidak digunakan dengan REX-nya itu -1, severity-nya 2, probability-nya 2, sehingga nilai risikonya -4 dan tidak termasuk signifikan. Lalu kita melakukan melakukan mobilisasi secara terjadwal dan harus ada mobil pembawa air. REX-nya -1, severity-nya 1, probability-nya 4, dan nilai risikonya -4 dan tidak termasuk signifikan. Lalu kita melakukan engineering control, yaitu melakukan uji kebisingan dengan REX -1, severity-nya 2, probability-nya 2, dan nilai resikonya ialah -4, sehingga tidak terlalu signifikan. Lalu yang terakhir, kita melakukan administrasi, yaitu mengumpulkan limbah B3 ke dalam satu wadah, membawa limbah ke TPS, dan prosedur tangkap darurat, melakukan pembersihan tumpahan dengan spiliket. Nah, ini REX-nya -1, severity-nya 1, probability-nya 3, dan nilai risikonya adalah -3, dan tidak cukup signifikan. Nah, untuk emisi udara, kita melakukan pengendalian lanjutan yaitu OTP K3L15. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.